Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pancamurni dengan NIM 0805 118232 dari kelas L2. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi dari praktikum ekologi laut dan estuari. Nah, untuk materinya sendiri itu ada bentos, makrozobentos, dan plankton. Nah, untuk yang pertama itu ada definisi. Definisi yang pertama itu ada bentos, organisme yang hidup di perairan, baik melekat atau bergerak bebas, contohnya teriti, kerang, dan benang laut. Yang kedua itu ada makrozobentos. Bentos berukuran besar yang dapat dilihat dengan mata telanjang, contohnya kepiting, bulu babi, dan ikan pari. Kemudian yang ketiga ada plankton. Plankton, organisme yang hidup melayang di kolom air, tidak mampu melawan arus, contohnya fitoplankton, zooplankton, dan krill. Selanjutnya itu ada perbedaan karakteristik. Yang pertama itu ada bentos. Bentos itu karakteristiknya hidup di dasar perairan, baik di dalam maupun di atas sedimen dasar. Bentos terdiri dari fitobentos atau flora dan zoobentos fauna. Zoobentos berperan penting dalam proses mineralisasi dan daur ulang bahan organik. Yang kedua, makrozobentos. Organisme akuatik yang hidup menetap di dasar perairan memiliki siklus hidup yang panjang, bergerak relatif lambat, dan dapat merespon kondisi perairan. Makrozobentos merupakan hewan yang ukurannya tubuhnya relatif besar sehingga mudah diidentifikasi. Organisme ini sering digunakan sebagai indikator kualitas air karena sangat peka terhadap perubahan lingkungan perairan. Nah, untuk yang ketiga ini ada plankton. Plankton hidup mengapung di kolom air dan bergerak mengikuti arus air. Plankton dapat digunakan untuk menentukan kualitas air. Plankton menjadi awal rantai makanan di lingkungan akuatik dan menentukan tingkat kesuburan suatu ekosistem perairan. Dan ada peran dalam ekosistem perairan. Bentos dan makrozobentos berperan sebagai habitat dan sumber makanan bagi organisme lain. Plankton menjadi dasar rantai makanan, menyediakan energi bagi organisme lain. Bentos dan makrozobentos berperan dalam menjaga kualitas air dan siklus nutrisi. Nah, metode pengambilan sampel. Nah, metode itu ada 3. Yang pertama itu jaring plankton, digunakan untuk menangkap plankton dalam kolam air. Kemudian ada korbentos, digunakan untuk mengambil sampel sedimen dasar perairan. Yang ketiga ada trap makrozobentos, digunakan untuk menangkap makrozobentos yang bergerak bebas. Di sini ada analisis komunitas. Yang pertama itu ada identifikasi, mengidentifikasi jenis dan jumlah spesies. Di sini ada contoh gambar. Ini gambar dari, dan di sini ada gambar plankton. Di sini ada gambar plankton. Ini untuk kelimpahannya itu menghitung jumlah individu per unit area, kemudian ada keragaman, menilai keragaman spesies dan kelimpahan relatif. Nah, di sini ada aplikasi data dalam pengelolaan, memantau kesehatan ekosistem perairan, kemudian mengevaluasi dampak pencemaran dan aktivitas manusia, mengembangkan strategi pengelolaan perikanan dan konservasi. Nah, untuk kesimpulan dan penutup itu, pemahaman tentang bentos, makrozobentos, dan plankton sangat penting dalam menjaga kesehatan ekosistem perairan melalui pengambilan sampel dan analisa data. Kita dapat memantau dan melindungi kekayaan alam bawah air. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam materi yang saya sebutkan dan saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.